Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang polisi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditusuk seorang bandar narkoba saat melakukan penggerebekan, sementara pelaku berhasil diringkus polisi. Toko manisan di Palembang dibobol maling, uang sebesar 200 juta milik korban pun raib. Beberapa produk pupuk dan pestisida ditemukan tak terdaftar Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang anggota polisi dari Polres Ogan Komering Ulu Selatan terluka akibat ditusuk seorang bandar narkoba saat melakukan penggerebekan, sementara pelaku berhasil diringkus polisi. Brigadir Teddy Diandora tampak terbaring lemas di salah satu rumah sakit di Kota Batu Raja. Ia dilarikan ke rumah sakit setelah dirujuk oleh Puskesmas Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ia menderita 3 luka tusukan senjata tajam setelah ditikam seorang bandar narkoba. Peristiwa tersebut terjadi saat korban dan sejumlah anggota polisi dari Polres Ogan Komering Ulu Selatan melakukan penggerebekan di rumah tersangka di Desa Siring Agung, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Meski berusaha kabur, sang bandar bernama Marlis berhasil diringkus polisi. Pada saat polisi hendak menangkapnya, pria berusia 40 tahun itu sempat bersembunyi di samping kandang ayam di belakang rumahnya. Menurut polisi, saat dikonfirmasi, pelaku telah mempersiapkan senjata tajam untuk menyerang anggota yang mencarinya. Hasil visum laboratorium itu ada 3 luka tusuk di korban. Untuk ini ancaman hukuman pelakunya? Untuk pelaku ini karena hasil lidik kami dia sudah mempersiapkan diri dan ada ancaman juga dari kata-kata dia, kami kenakan pasal 354 dengan penganiayaan berat, ancamannya 8 tahun. Bersama tersangka disita barang bukti berupa 2 paket sedang ganja kering dan sebilah senjata tajam yang dipergunakan untuk menyerang korban. Untuk mengungkap jaringan narkoba yang berada di atasnya, tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di Satuan Reskrim Polres Ogan Komering Ulu Selatan. Edi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan menemukan beberapa produk pupuk dan pestisida yang diduga tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selain tidak memiliki izin edar, kemasan dari produk pertanian itu tidak memiliki label resmi. Sejumlah produk pupuk dan pestisida hasil temuan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan diduga tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Keterangan ini berdasarkan hasil pemeriksaan petugas melalui sistem yang ada di Kementerian Pertanian. Selain tidak memiliki izin edar, produk pestisida dan pupuk ini juga tidak menyertakan label yang telah ditentukan. Bahkan produk ini pada kemasan tidak menyertakan komposisi serta aturan pemakaian dan larangannya. Sedangkan untuk produk resmi semua tercantum secara rinci dan dipastikan produk tidak mengganggu lingkungan. Kalau secara kasat mata, secara hukum, di dalam aturan yang ada di Kementan, ini tidak lengkap di dalam pemberian label, di dalam kemasan ini. Karena yang namanya label harus lengkap, namanya, distributornya, pengikirnya, apa jenis pupuk atau pestisida. Dan cara-cara pemakaiannya ada di dalamnya, harusnya. Petani diimbau untuk lebih berhati-hati dalam membeli pupuk dan pestisida yang beredar di luar pasarnya. Sebab jika salah membeli pupuk atau pestisida, dikhawatirkan merugikan para petani. Sementara Dinas Pertanian Sumatera Selatan akan segera bersurat kepada Kementerian Pertanian perihal menanyakan hasil temuan mereka. Edi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Harga beras jenis premium kembali mengalami kenaikan di pasar tradisional di Kota Palembang. Diduga naiknya harga beras ini dipicu cuaca panas ekstrim yang masih melanda di sejumlah wilayah di tanah air. Pedagang beras di Pasar 10 Ulu Kota Palembang mengeluh harga beras yang tak kunjung turun sejak 1 bulan terakhir. Harga beras jenis premium bahkan kembali mengalami kenaikan. Naiknya harga beras ini telah dirasakan pedagang sejak sepekan terakhir. Harga beras jenis premium naik Rp6.000 per karung ukuran 20 kg. Harga beras premium yang semula Rp246.000 menjadi Rp252.000 per karung. Kembali naiknya harga beras ini tidak hanya dikeluhkan pedagang, namun juga para pembeli. Harapan kami itu ya segera cepat turunkan harga siang. Karena banyak yang pembeli itu beli 1 kilo, 2 kilo cuma biasa 1 karung. Ini kadang 2 kilo, 3 kilo, 1 kilo beli kan kasihan. Bisa diturunin ya. Kalau bisa diturunin harga berasnya kalau tinggi ini apa? Cara ini belanjanya. Kenaikan harga beras menyebabkan pendapatan pedagang merosot hingga 30% karena sepinya pembeli. Pedagang menduga naiknya harga beras dipicu cuaca panas ekstrim yang masih melanda beberapa sentra pertanian di tanah air, sehingga mempengaruhi panen padi di sawah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.